Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada video kali ini, kami akan membahas jutsu-jutsu terlarang di anime Naruto dan Boruto. Pastinya, jutsu tersebut sangatlah kuat atau berbahaya. Karena hal tersebut, para shinobi melarang untuk menggunakan jutsu-jutsu tersebut. Jika saja jutsu itu digunakan, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Nah, apa saja jutsu terlarang tersebut? Simak baik-baik video kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut 11 jutsu terlarang di anime Naruto dan Boruto versi Efek Anime. Edo Tensei. Jutsu ini adalah jutsu yang paling terlarang, karena bisa saja mengakibatkan kekacauan yang besar. Sebelumnya Edo Tensei diciptakan oleh Tobirama. Akan tetapi, jurus tersebut belum sempurna dikarenakan akan membahayakan di suatu saat nanti. Beberapa tahun berlalu, ada dua orang yang berhasil menyempurnakan jutsu tersebut. Mereka adalah Orochimaru dan Kabuto, di mana mereka berhasil menghidupkan kembali orang yang mati dengan mengorbankan seseorang. Nah, jutsu ini sangat mematikan, karena orang yang dibangkitkan kembali memiliki kekuatan sama seperti masih hidup. Bukan hanya itu saja, si pengguna bisa mengendalikannya seperti apa yang ia inginkan. Itu terbukti pada saat Perang Dunia Shinobi. Di saat itu, Kabuto menggunakan beberapa mayat hidup untuk mengacaukan aliansi Shinobi. Menakutkannya lagi, mereka juga bisa membangkitkan Shinobi legenda yaitu Madara. Gojo Kibaku Fuda. Jutsu atau teknik ini hanya dimiliki oleh Tobirama seorang. Tobirama membuat jutsu ini agar bisa membunuh lawan dengan membabi buta. Cara kerjanya cukup simpel, yaitu jutsu ini seperti kertas peledak. Jadi di sini si pengguna harus menjadi bahan peledak, bisa dibilang dengan bunuh diri. Namun efektifnya menggunakan jutsu ini dalam wujud Edo Tensei, karena dalam wujud Edo Tensei tubuhnya tidak akan hancur. Dengan itu juga, ledakan tersebut bisa meledak berulang kali tanpa bisa mati sekalipun. Terlepas dari itu semua, jutsu ini memiliki kekurangan dan kelebihan dalam bentuk yang berbeda. Meskipun begitu, jutsu ini dilarang untuk digunakan. Izanami. Nah, jutsu ini hanya dimiliki oleh klan Uchiha, namun tidak sembarangan orang bisa mengaktifkannya. Kemampuan mata ini bisa dikatakan lebih tinggi dari tingkat Mangekyou Sharingan. Izanami merupakan suatu jutsu yang sangat mengerikan, yang mana jika terkena jutsu ini, maka korbannya akan terjebak dalam sebuah genjutsu abadi atau genjutsu terlarang. Maksudnya membuat musuhnya merasakan sesuatu yang sama berulang-ulang. Nah, untuk keluar dari jutsu ini sangatlah mudah, yaitu untuk mengenali dirinya sendiri atau menjadi diri sendiri. Namun jika tidak bisa, maka ia akan terkurung dalam genjutsu tersebut sampai ia berhasil menemukan jati dirinya sendiri. Akan tetapi jika menggunakan jutsu ini, maka si pengguna akan menanggung resiko kehilangan mata satunya. Jutsu ini diperlihatkan saat Itachi berhasil menghentikan Edo Tensei dari Kabuto. Izanagi. Jutsu kali ini juga berasal dari klan Uchiha, di mana hanya beberapa orang saja yang bisa menggunakan jutsu ini. Di antaranya adalah Madara, Danzo, dan Obito. Izanagi merupakan jutsu yang bisa memanipulasi takdir. Bisa dibilang bisa lari dari kematian. Itu terbukti saat Danzo menggunakannya untuk menghindari serangan Sasuke yang mematikan. Namun jika menggunakan jutsu ini, mereka akan kehilangan matanya tersebut atau mengalami kebutaan. Meski begitu, jutsu ini sangat ampuh untuk menghindari serangan lawan yang sangat kuat. Terlepas dari semua itu, jutsu ini sangat dilarang oleh klan Uchiha, karena bisa saja si pengguna menggunakan jutsu ini untuk kejahatan. Shikifujin. Shikifujin merupakan jutsu terkuat dan terlarang yang dimiliki klan Uzumaki. Dikatakan bahwa jutsu penyegelan ini masih tidak ada tandingannya. Kenapa demikian? Karena cara kerja jutsu ini adalah mengeluarkan jiwa si korban ke dalam dewa kematian. Namun akibatnya si pengguna akan kehilangan nyawanya sendiri. Pertama kali jutsu ini digunakan oleh Minato untuk menyegel separuh Kurama ke dalam dirinya, sementara satunya ke dalam tubuh Naruto. Kedua digunakan oleh Hiruzen untuk menyegel tangan dari Orochimaru, dengan tujuan untuk tidak lagi membuat eksperimen jutsu yang aneh. Dan ketiga, pada saat Orochimaru menggunakan Shikifujin untuk mengambil jiwa para Hokage terdahulu. Rinne Tensei. Rinne Tensei adalah jutsu yang hanya dimiliki oleh seseorang yang mempunyai mata Rinnegan. Dengan kekuatan tersebut, si pengguna bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati secara utuh. Maksudnya adalah hidup utuh seperti manusia.
Bisa dikatakan bahwa jutsu Rinne Tensei berkebalikan dengan jutsu Edo Tensei. Jutsu ini diperlihatkan pertama kali pada saat Nagato akan menghidupkan orang Konoha yang mati karenanya. Namun efek sampingnya si pengguna akan kehilangan cakra yang sangat banyak. Kedua, pada saat Madara mengendalikan Obito untuk menghidupkan kembali dirinya. Jadi di sini jutsu ini mampu membuat wujud Edo Tensei hidup kembali secara utuh. Yagai. Yagai atau dikenal dengan Maigai merupakan suatu teknik yang sangat mengerikan, di mana teknik ini dibuat oleh legenda genin yaitu Mike Dai. Tak lain adalah ayah dari Gai. Nah, kenapa teknik ini sangat mengerikan? Karena dalam teknik ini, si pengguna akan masuk ke dalam mode gerbang ke-8 atau gerbang kematian. Dengan menggunakan teknik ini, kekuatannya akan berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Jadi resiko menggunakan teknik ini adalah kematian. Teknik ini sedikit diperlihatkan pada saat Dai mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anaknya dari 7 pendekar pedang. Kedua, pada saat Gai melawan Madara dalam mode Jinchurikinya, di mana ia berhasil membuat Madara terluka parah dan hampir mati. Jingu. Jutsu ini adalah milik dari anggota Akatsuki yang bernama Kakuzu. Jingu sendiri termasuk dalam jenis Kinjutsu karena bisa mengatasi kematian dan memberikan hidup yang abadi. Jadi berkat kekuatan tersebut, ia bisa menjadi abadi dengan cara mengambil jantung milik orang lain. Dan ketika jantungnya hancur, ia juga bisa mengganti jantung dengan milik orang lain. Selain itu, ia juga bisa memberikan jantung kepada monsternya sendiri, di mana monster tersebut memiliki elemen masing-masing. Hitokugutsu. Hitokugutsu merupakan suatu jutsu yang bisa menjadikan manusia menjadi abadi, yaitu dengan cara mentransfer jiwa ke boneka Kugutsu. Jadi di sini si pengguna akan menjadi boneka hidup yang memiliki kesadaran. Seperti yang diketahui bahwa jutsu ini sangat dilarang, terutama bisa mengalami kematian saat tidak berhasil menggunakannya. Nah, penampakan jutsu ini terlihat dari karakter Sasori saja. Menariknya, Sasori juga memiliki senjata yang bertolak dari ilmu ilmiah. Dengan kekuatan tersebut, Sasori menjadi hidup abadi dan menjadi senjata manusia. Gozu Tenno. Gozu Tenno adalah sebuah jutsu yang sangat terlarang, karena jutsu tersebut membutuhkan cakra yang besar. Semakin besar pula cakra yang didapatkan, maka kekuatannya akan semakin kuat. Jadi jutsu ini sama seperti bom. Gozu Tenno adalah jutsu ciptaan dari Danzo dan kemudian disempurnakan oleh anak buahnya lagi. Di anime Boruto, jutsu ini ditanamkan di tubuh seorang anak yang bernama Sumire. Nah, di sini tujuan dari Sumire adalah menghancurkan Konoha. Namun sayangnya, ia berhasil dihentikan oleh Boruto dan Mitsuki. Jika tidak, maka jutsu tersebut bisa menghancurkan Konoha. Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi merupakan jutsu yang sangat terlarang. Nah, yang bisa menggunakan jutsu ini hanyalah orang yang mempunyai mata Rinne Sharingan dan memiliki pohon Shinju. Jadi jika syarat tidak terpenuhi, maka jutsu ini tidak bisa diaktifkan. Banyak yang mengatakan bahwa jutsu ini lebih berbahaya dari Genjutsu Kotoa Masukami. Jutsu ini pertama kali digunakan pada saat Kaguya melerai peperangan. Dengan kekuatan tersebut, ia juga bisa memimpin umat manusia. Kedua adalah pada saat Madara ingin mewujudkan tujuannya. Di sana diperlihatkan lagi hal mengejutkan, di mana semua shinobi terlilit seperti kepompong, dan kemudian masuk ke dalam mimpi tak terhingga. Namun ternyata jutsu ini bukan itu saja, melainkan Mugen Tsukuyomi digunakan untuk membangkitkan Kaguya Otsutsuki, yaitu dengan cara mengambil semua cakra dari orang yang ada di dalam kepompong. Di chapter Boruto ke-51, diperlihatkan bahwa Naruto dan Sasuke sedang melawan Jigen. Namun di sini mereka kewalahan. Di sini Kurama menemukan suatu cara untuk bisa mengalahkan Ishiki Otsutsuki, yaitu menggunakan mode terakhir biju terkuat dari Naruto. Jadi di sini Naruto mempunyai kekuatan mengerikan lagi. Namun resiko menggunakannya bisa saja mengalami kematian. Nah, apa jutsu yang dikeluarkan Naruto nantinya? Dan apakah mungkin Naruto bisa mengalahkan Ishiki Otsutsuki? Mungkin itulah jutsu terlarang di anime Naruto dan Boruto. Jika masih ada yang lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.